Di tahun 2005, ada pidato ikonik Steve Jobs tentang passion. Dan dari pidato itu, keluar kata-kata yang selalu gue kenang dari Steve Jobs. Yaitu, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kita lakukan. Dan jangan pernah puas kalau belum nemu suatu hal yang kamu cintai. Dan habis itu, keluarlah banyak banget motivasi-motivasi tentang kejarlah passion dari influencer-influencer banyak banget di luar sana. Dan ini sebenarnya saran yang sangat-sangat bagus. Tapi banyak orang di luar sana salah paham. Dan gue nggak mau lu salah paham juga, makanya tonton video ini. Ini 5 hal yang harus lu lakukan kalau lu mau beneran cari passion lu. Yang pertama, lu harus tahu arti asli dari passion. Saat pertama kali kita denger passion, mungkin lu semua atau gue juga bakal mikir kalau passion itu suatu hal yang kita sukai gitu. Kalau kita ngelakuin passion, pasti kita akan bahagia dan pasti selalu seneng. Kayak Messi gitu contohnya, kayaknya dia bahagia banget bisa setiap hari main bola dan kaya raya banget. Atau Steve Jobs yang bisa melakukan passion dia menjadi CEO Apple dan kaya banget dan happy banget hidupnya. Tapi guys, ini sebenarnya kesalahan pertama bagi kita. Kita anggap passion itu suatu hal yang mudah dan gampang banget bagi kita kalau kita lakukan. Tapi bukan berarti dia nggak pernah menghadapi kesulitan dalam passionnya. Contohnya aja pada tahun 2016, setelah dia berkali-kali kalah di final sama Argentina, dia hampir pensiun dari international football. Steve Jobs yang gembar-gembor terhadap passion, di puncak karirnya dia pernah dipecat Apple, suatu perusahaan yang dia buat sendiri bro. Ini kebenaran yang harus lo tahu karena banyak orang yang salah paham. Kalau passion itu memang benar lo mencintai sesuatu yang lo lakukan, tapi bukan cinta yang dangkal bro. Passion itu berarti lo mencintai suatu hal yang dalam bro. Apa tuh bang cinta yang dalam maksudnya? Well, sama aja kayak lo cinta banget sama suatu orang. Lo gak cuma cinta kelebihan dan kehebatannya kan, lo harus terima kekurangannya, lo cinta ngambeknya, lo cinta ketidaksempurnaannya, lo juga rela berkorban untuk cinta lo ke dia. Passion itu bukan sesuatu yang dangkal, dimana lu cuma cinta kelebihannya dari passion lu itu. Gak bisa tuh suatu hal dimana lu lakukan terus dan lu bahagia terus, gak ada bebannya, gak ada tantangannya, lu sebut sebagai passion. Gak ada cinta yang dalam dimana lu gak berkorban untuk mendapatkannya. Jadi dengan tahu hal itu, mestinya pandangan lu terhadap passion itu berubah bro. Yang dulu mungkin lu melihat passion lu sebagai coba deh buat video kayaknya asik, kayaknya gue emang cocok nih buat video. Terus saat susah, lu bilang ke diri lu sendiri, bukan passion gue karena ini susah. Kayaknya kalau passion kan mestinya gampang ya, mestinya gue enjoy terus gitu ya. No, passion itu seharusnya menyakitkan dan sulit bro. Catat baik-baik. Karena fun fact nih ya, passion itu sebenarnya berasal dari kata Latin passio, yang artinya untuk menderita. Dimana lu rela menderita untuk hal yang lu cintai. Oke, sekarang bagus banget, lu udah tahu arti asli dari passion. Tapi pertanyaan selanjutnya pasti, gimana kita cari passion itu? Ini beberapa clue yang bisa lu cari. Yang pertama, lihat apa yang lu mau dan kagumi saat lu kecil. Gue dapet cerita yang menarik banget dari Robert Greene. Dia itu penulis buku-buku hebat kayak 48 Laws of Power dan Mastery. Dia cerita, waktu kecil Albert Einstein tahu apa passion dia, tahu apa yang dia inginkan, karena ayahnya memberikan kompas kepada dia. Dan saat Albert Einstein melihat kompas ini, dia jadi sangat fascinated gitu. Dia sangat kagum bahwasanya ada energi gak terlihat di kosmos ini yang menggerakkan kompas ini. Jadi dari sana dia sangat tertarik untuk belajar sains. Contoh lainnya, Tiger Woods, atlet terhebat dalam golf. Waktu kecil, lihat ayahnya main golf dan dia girang banget dan sangat happy lihat ayahnya main golf. Dan dari situ dia beruntung, dia tahu apa yang dia inginkan sampai dia meninggal nanti. Lu harus melihat keinginan lu saat lu kecil, karena ini keinginan yang sangat-sangat suci bagi lu. Karena ini masa dimana kita belum peduli apa yang orang pikirkan kepada kita. Kita juga belum ternodai oleh keinginan orang lain. Dimana lu bisa nyebutin cita-cita lu dan orang akan selalu dukung lu. Gak pernah cemoohin lu. Lu harus bener-bener inget masa-masa suci itu. Buat gua, momen itu adalah ketika gue pertama kali nonton PewDiePie. Gue inget banget waktu tahun 2013, kayaknya enak banget nih orang kerjanya. Kerjaannya cuma main game, buat video, dan kaya banget. Dan diri gue yang kecil, pengen banget itu. Gue inget momennya sampai sekarang juga. Gue pengen jadi YouTuber kayak dia. Sayangnya guys, gue hampir lupa itu. Ada hal yang menuntut gue untuk realistis dan untuk lupain mimpi gue. Gue pernah merasakan itu dan gue harap lu inget mimpi lu yang dulu lagi dan gak merasakan kayak gue sekarang. Gue pernah merasakan itu dan gue harap yang nonton inget masa-masa itu, inget mimpi lu waktu lu kecil dan kembalikan semangat itu guys. Satu hal lagi yang mungkin bisa jadi clue buat lu juga adalah gue sadar ini passion gue. Karena sebenarnya gue punya banyak banget keinginan.
gue punya banyak banget mimpi. Cuma satu ini yang gak pernah hilang atau luput dari pikiran gue. Sebelumnya, gue punya banyak banget impian. Gue sebelumnya pengen jadi pemain catur, pengen main di band, pengen jadi aktor. Tapi, menjadi YouTuber selalu ada di belakang pikiran gue. Gak pernah kemana-mana dan selalu gue ingat. Dan gue sadar ini suatu hal yang tidak biasa dari gue. Dan ini suatu pertanda dari tubuh gue dan otak gue. Bahwasanya ini memang suatu hal yang gue inginkan, suatu hal yang harus gue kejar. Kalau lu pernah merasakan, ada satu impian lu yang gak pernah kemana-mana, selalu ada di belakang pikiran lu, ingat-ingat itu. Dan jangan pernah melepaskan itu, karena pasti ada alasannya guys. Nah, orang juga keliru nih tentang passion. Bahwasannya orang mengira passion itu suatu hal yang dicari, yang sudah ada dari kita sejak lahir. Tapi kebenarannya, passion itu sebenarnya dibangun bro. Nah, gue mau cerita. Saat gue pertama kali, gue tahu gue pengen jadi YouTuber, gue gak langsung mulai bro. Karena membuat video, ngomong depan kamera, itu nggak datang secara natural untuk gue. Gue adalah orang yang introvert dan juga canggung guys. Dan juga nggak pinter-pinter banget, gue nggak pernah juara kelas dulu pas SMA. Gue cuma orang yang suka share apa yang gue baca dan gue tulis. Intinya, akhirnya gue bisa buat video kayak gini, bukan karena ini bakat gue, atau ini suatu hal yang natural bagi gue. Tapi karena gue melihat menjadi YouTuber adalah suatu hal yang sangat keren, suatu hal yang pengen gue kejar, gue ngembangin skill di area ini. Dan nggak mungkin gue bisa ahli di bidang ini tanpa merasakan kebodohan dan kegagalan gue. Karena ini bukan bakat gue guys, gue pasti bakal kelihatan bodoh, kelihatan gagal di depan kamera. Maksud gue adalah, passion itu nggak harus suatu yang datang dari bakat lu atau suatu yang natural bagi lu. Menurut gue, passion itu bisa jadi suatu hal yang menurut lu itu keren, yang lu kagumin gitu. Karena ini balik lagi dari apa yang Steve Jobs bilang, kalau lu nggak bakal bisa melakukan sesuatu yang hebat kalau lu nggak cintai apa yang lu lakuin. Jadi menurut dia, kalau lu memang suka sama sesuatu, lu kagum dengan sesuatu, lu sangat-sangat passionate dalam satu hal itu, pasti lama-lama lu akan hebat dalam kerjain itu. Oke bang, gue sekarang ngerti kalau passion itu bukan sesuatu hal yang dangkal dan ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Gue juga sekarang tahu nih kalau passion itu nggak cukup sekedar suka doang, tapi kita harus rela berkorban dan berdarah untuk hal tersebut. Tapi dari semua yang lu bilang tadi, gue masih nggak nemuin passion gue nih, gue harus ngapain? Oke, kalau masih bingung, tenang aja, gue ada 2 cara untuk lu ya. Cara pertama, tanya orang tua lu bro. Tanya orang tua lu waktu lu kecil gimana, sukanya apa, lu kagum terhadap apa. Orang tua lu biasanya lebih tahu dari lu. Karena dia melihat lu dari lu kecil, dari bola mata dewasa, bola mata orang tua. Kalau lu sendiri mungkin bisa lihat ke belakang gimana lu waktu kecil, tapi mungkin gak valid. Karena dulu lu masih kecil dan jarang observasi diri sendiri. Ya siapa juga anak kecil yang observasi diri sendiri? Atau ya orang terdekat lu lah yang udah kenal lu dari lu kecil gitu. Oke, cara kedua. Kalau lu udah tanya keluarga lu, temen lu, apapun itu, saudara lu, dan lu tanya semua, dan masih bingung, masih nggak tahu, tanya ke diri lu sendiri. Tanya ke diri lu sendiri, apa 10 hal yang mau lu kejar kalau lu tahu ini bakal sukses, 100% bakal sukses. Jadi bayanginlah ada jin gitu, dan dia ngasih 10 permintaan, apapun itu, kalau lu tekuni, pasti bakal sukses, pasti bakal berhasil. Kira-kira di situ lu bakal minta apa aja bro? Gue saranin kalian untuk pause video ini dan list 10 hal tersebut. Nah setelah lu list 10 hal tersebut, datanglah fase percobaan. Sebelum fase percobaan, lu harus buang jauh-jauh kalau passion itu suatu hal yang mudah dan natural. Lu bakal jatuh, berdarah, dan gagal dalam mengejar passion itu. Dengan tahu hal itu, mestinya lo tahu nih, saat fase percobaan, gak cukup lu lakukan itu dalam waktu yang singkat. Kalau menurut gue minimal 2 bulan. Di dalam 2 bulan itu, lu harus komit ke diri lu sendiri melakukan segala hal yang lu bisa ke dalam passion ini. Karena itu namanya juga passion guys. Kalau namanya passion, lu kerja keras, lu go all in di tempat itu. Dan setelah trial itu lu jalanin selama 2 bulan, lu cukup tanya ke diri lu sendiri, apakah lu masih ingin melanjutkan passion ini? Atau passion ini sebenarnya sudah hilang? Kalau sudah hilang, lu kehilangan keinginan dan drive untuk mengejar itu, kemungkinan besar itu bukan passion lo emang. Tapi kalau masih ada, walaupun sedikit, walaupun berkurang dari awal, kejar itu bro. Tapi guys, gue harus ingetin, dalam fase ini, gagal itu sangat-sangat normal. Tapi di dalam kegagalan itu, jangan pernah benci diri lu sendiri. Di video gue lainnya, gue selalu ingetin kalian, dalam perkembangan diri, lu gak boleh benci sama diri lu sendiri. Karena gini loh guys, bayangin aja, lu benci sama suatu orang. Apakah diri lu mau orang itu berkembang? Jawabannya tidak kan? Nah kalau lu benci diri lu sendiri, gimana cara lu pengen berkembang? Menurut gue nggak bisa. Gue pernah di jalan itu soalnya. So, kenapa sih passion itu penting banget? Well, kalau menurut gue,
hidup tanpa passion itu sangat menyedihkan bro. Gue nggak mau menjalani hidup setiap hari mengejar passion di dalam hal yang gue nggak cintai, gue nggak sukai. Gue paksain bangun, paksain gerak, melakukan hal yang tidak gue cintai demi sepeser rupiah. Dan gue buat video ini untuk orang yang sepemikiran sama gue. Dan gue harap bermanfaat bagi kalian. Like dan subscribe kalau lu suka video ini. See you next time.